Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan materi hukum agraria, Ini melanjutkan materi kemarin tentang hak atas tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, ini akan saya bahas satu persatu ya, nanti secara bertahap akan saya bahas satu persatu. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa hak atas tanah, baik yang sifatnya tetap maupun yang sifatnya sementara. Ya, untuk kali ini akan saya sampaikan tentang hak milik, maksudnya hak milik atas tanah. Ya, tanah. Secara normatif itu nanti bisa saudara baca, ini saya juga ngutip dari pasal ini sebenarnya. Baca mulai pasal 20 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ya, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Yang pertama adalah hak milik ya. Hak milik itu dapat definisikan sebagai hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, terpenuh ya. Ini secara teoritik ya, nanti bisa dibaca di beberapa literatur. Kenapa turun temurun? Karena hak atas tanah ini dapat diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya ya, sampai ke bawah. Misalnya dari kakek, nenek turun kepada anak, cucu, cicit dan seterusnya ya, Sehingga di dalam kepemilikan hak atas tanah yang namanya hak milik itu dapat diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ini ciri yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan terkuat. Kenapa terkuat hak milik ini? Karena hak milik atas tanah ini tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan dari pihak lain. Jadi tidak bisa kemudian hapus dengan sendirinya ya. Kecuali nanti ada pencabutan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti akan ada tata caranya nanti. Tentu tidak kemudian tiba-tiba mencabut, tidak begitu. Jadi tidak mudah hapus. Kemudian yang berikutnya terpenuh. Tadi yang saya katakan turun temurun, terkuat, terpenuh. Nah, terpenuh maksudnya pemilik hak atas tanah itu mempunyai kewenangan yang sangat luas dibanding dengan hak-hak lain ya, hak-hak lain. Misalnya hak lain apa? Ada hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan seterusnya. Ini paling terpenuh ya, terpenuh. Jadi hak milik ini sebagai induk daripada hak atas tanah. Atas tanah. Jadi induk atas hak-hak lain ya, hak-hak lain atau maksudnya hak kebendaan lain ya, lain. Sehingga di dalam hak milik ini adalah hak yang paling lengkap ya, bersifat tetap ya kan, tidak lenyap dengan hak kebendaan lainnya. Jadi sifatnya ini adalah tetap. Itulah mengapa ada mengatakan tanah itu adalah benda tetap. Nah, tetap. Maksudnya ada tanah milik ini ya, tanah milik ini. Nah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berhak atau yang menjadi subjek daripada hak atas tanah ini yang hak milik ya? Yang pertama jelas harus warga negara Indonesia. Artinya apa? Artinya kalau warga negara asing dipastikan tidak bisa memperoleh atau mempunyai hak milik atas tanah ini. Hak milik atas tanah. Tidak mungkin. Ya. Kemudian memang ada peraturan pelaksanaannya selain subjek
hak milik itu adalah warga negara Indonesia, dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963 itu dimungkinkan adanya bank yang didirikan oleh negara, pemerintah, koperasi, badan keagamaan, badan sosial. Itu memang memungkinkan, ya, bisa memperoleh hak milik. Yang kemudian sekarang itu ada namanya Peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penetapan dan pengelolaan dan hak atas tanah. Di tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Khususnya kalau hak milik itu diatur dalam pasal 52 ya, Peraturan Menteri Agraria ini ya, Menteri Agraria ini. Di dalam peraturan ini juga disebutkan siapa atau hak milik ini dapat diberikan kepada siapa saja. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ya, sama. Karena memang peraturan ini kan memang sebagai pelaksanaan dari PP tadi. Ya. Kemudian yang kedua, badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Bank Negara, Badan Keagamaan, ya, saya ulangi, Badan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, dan Koperasi Pertanian. Jadi dalam undang-undang ini menyebutkan secara jelas Koperasi Pertanian. Ya, dialah yang punya hak untuk bisa memperoleh hak atas tanah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah? Bagaimana caranya? Ya, ada 3 cara ya dalam undang-undang ini ya. Maksudnya dalam undang-undang agraria. Ada 3 cara memperoleh hak milik ya atas tanah. Nah, yang pertama, hak milik atas tanah itu bisa diperoleh menurut hukum adat. Artinya cara-cara hukum adat. Contoh ya. Contoh tentang lidah tanah. Lidah tanah. Ya. Misalnya lidah tanah itu, tanah kita itu katakanlah di pinggiran sungai misalnya. Hanya misal saja. Pinggiran sungai atau kemudian sungai kadang-kadang lama-lama kan terjadi perubahan ya. Bisa hapus ya kan. Bisa juga bertambah tanah kita. Mungkin dulunya luasnya misalnya hanya 1000, tetapi karena belokan air itu kemudian mungkin ada pohon di di dekat pinggir sungai, maka kelokan berbelok. Maka tanah kita yang dulunya luasnya itu hanya katakanlah 1000 meter persegi bisa jadi menjadi 1500 atau menjadi 3000 bahkan 3000. Nah, ini yang dimaksud lidah tanah. Maka kemudian setelah lidah tanah tadi itu katakanlah nempel di tanah kita sebagai katakanlah masuk ke dalam tanah kita, bisa jadi menjadi hak milik kita. Ya tentu nanti ketentuan dan syarat berlaku ya. Tidak kemudian tiba-tiba diambil, tidak bisa gitu ya. Nanti ada proses bagaimana cara penguasaan menurut hukum adat ya. Jadi nanti akan mulai dipagari dan seterusnya, nanti ada tata caranya ya, ada mekanismenya. Tetapi secara umum dalam undang-undang agraria yang ditentukan menurut hukum adat. Saya contohkan adalah lidah tanah. Ketentuan yang kedua itu bisa melalui yang namanya konversi. Ya. Di seseorang itu bisa memperoleh tanah hak milik dengan cara konversi hak atas tanah. Ya. Misalnya, dulunya tanah itu tanah hak Belanda, pemberian hak milik
tanah Belanda atau hak, maksud saya tanah Ekdom misalnya. Ekdom. Ya, maaf saya ulangi. Tanah-tanah pemberian atau tanah-tanah pada masa zaman Belanda. Ya. Ekdom misalnya. Nah, hak Ekdom itu bisa diajukan untuk dikonversi menjadi tanah hak milik. Ya, tentu dengan cara mekanisme, ketentuan, dan syarat berlaku. Ya, nanti secara teknis akan ada penjelasan tersendiri nanti ya. Ada penjelasan tersendiri tentang bagaimana tata cara pengajuan permohonan sertifikat terhadap hak milik yang konversi. Atau dulunya adalah tanah-tanah adat, tanah Norowito, tanah Magang Tani, ya, tanah Yasan misalnya, ya, dulu, atau tanah-tanah yang sebelumnya itu merupakan tanah-tanah adat, setelah dikonversi menjadi tanah hak milik, ya, itu bisa saja diajukan menjadi hak milik. Nanti akan terbit yang namanya sertifikat hak milik, ya, hak milik atas tanah. Yang ketiga, itu bisa diperoleh melalui peraturan pemerintah dengan PP yang tadi saya jelaskan ya, PP 38 tadi misalnya ya. Jadi maksudnya cara memperolehnya itu nanti akan diatur tersendiri dan dengan yang namanya peraturan pemerintah. Kalau yang tadi konversi kan ketentuan undang-undang ya kan, memang sudah diatur oleh undang-undang ya. Ini saya berikan pokok-pokoknya saja. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara memperoleh hak atas tanah, lalu kapan hapusnya hak atas tanah itu? Ya. Maksudnya hak milik ya, nanti akan ada hak berikutnya masalahnya. Hak milik ya. Kalau hapusnya itu bisa dibaca di dalam pasal 27 ya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ya. Ada dua hal ya, tanah itu bisa hapus. Yang pertama karena jatuh ke tangan negara. Ya. Maksudnya tanah jatuh ke tangan negara. Yang kedua, karena tanahnya musnah. Musnah kenapa? Mungkin karena bencana alam. Apa karena banjir, apa karena sesuatu longsor yang mengakibatkan bahwa tanah itu akhirnya musnah, tidak ada, atau bahkan mungkin menjadi aliran sungai dan sebagainya, musnah. Itu dimungkinkan, atau mungkin karena ada suatu peristiwa apa gempa, apa air laut, apa misalnya pasang ya. Kemudian ada banyak contoh kasus lah ya. Kalau di sini ada di Demak itu ada pantainya sampai ke daratan, satu kampung itu pindah semua karena air lautnya pasang. Ya, maksudnya harus pindah, memang tidak ada ya. Tanahnya musnah. Ya, jadi ada dua, jatuh negara dan musnah. Nah, kalau yang jatuh ke negara itu bisa melalui beberapa cara. Misalnya, yang pertama, jatuh ke negara karena pencabutan hak atas tanah. Ya, dicabut oleh negara tanah itu. Ya, nanti bisa dibaca dalam ketentuan pasal 18 undang-undang ini. Memang negara mencabut untuk apa? Untuk kepentingan umum ya, dan seterusnya. Memang negara punya hak. Ya tentu tata cara pencabutan tidak berarti kemudian sarampas, tidak begitu. Nanti ada mekanisme tentang tata cara pencabutan yang akan saya jelaskan tersendiri ya untuk pertemuan berikutnya ya. Kemudian yang kedua, bisa jatuh kepada negara karena ada penyerahan sukarela oleh pemiliknya. Misalnya saya punya tanah hak milik. Memang saya sengaja menyerahkan secara sukarela kepada negara. Ya meskipun ini ya jarang sekali orang kemudian punya tanah hak milik kemudian diserahkan kepada negara, ya, kepada negara. Ya, mungkin, tetapi memang akan sangat
jarang ya, akan sangat jarang orang itu katakanlah menyerahkan secara sukarela ya, sukarela. Tapi dimungkinkan menurut undang-undang ini ya. Kemudian yang ketiga, karena tanah diterlantarkan. Ya, terlantarkan. Orang digarap, dibiarkan ya, kemudian tidak ada yang memelihara ya. Maka bisa jadi karena terlantar ini tanah bisa jatuh ke negara. Ini sama ketentuan syarat berlaku ya. Tidak tiba-tiba nanti kalau ada tanah terlantar tidak ada pemiliknya, tidak begitu artinya. Ya, nanti ada mekanisme kapan tanah itu dinyatakan diterlantarkan. Ya. Berikutnya, tanah dimungkinkan jatuh kepada negara itu karena ketentuan pasal 21 dan pasal 26. 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. Ini saya bacakan pasalnya saja ya, biar nanti akan saya jelaskan tentang bunyi pasal ya, bunyi pasal yang 21 ayat 6. Ini bunyinya begini. Artinya dalam ketentuan pasal 21 ini nanti tanah akan jatuh kepada negara. Ayat 3, saya baca begini. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang memperoleh hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepas, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Dan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung. Maksudnya begini. Ketentuan pasal 21 ya, ayat 3. Jadi dulu maksudnya hak atas tanah yang diperoleh sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah saya ulangi, tanggal 24 September tahun 60 sebelum berlakunya Undang-Undang Agraria. Ya, dia itu sudah mempunyai hak, katakanlah apakah itu eigendom, apakah hak diperoleh dari cara misalnya warisan atau karena perkawinan, karena dia adalah warga negara asing, maka dalam jangka waktu 1 tahun dia wajib melepaskan hak itu. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Agraria itu orang asing, warga negara asing itu bukan sebagai subjek hukum untuk menjadi pemilik atau hak milik atas tanah. Maka dalam jangka waktu 1 tahun dia wajib melepaskan hak itu. Ya. Entah dia berikan, entah dia jual. Yang jelas orang asing tidak punya kewenangan untuk memperoleh hak atas tanah ya, di Indonesia. Nah, maka ketika dalam jangka waktu 1 tahun dia tidak melepaskan haknya, maka secara undang-undang, secara yuridis menurut pasal ini 21 ayat 3, ya, 21 ayat 3, itu akan jatuh kepada negara. Atau juga dulunya warga negara Indonesia misalnya, ya, tetapi kemudian dia kehilangan kewarganegaraannya. Jadi dia kehilangan kewarganegaraannya. Mungkin karena apa? Karena dicabut, bisa jadi, ya kan? Maksudnya kewarganegaraan dia dicabut, bisa jadi, kan begitu? Bisa jadi kewarganegaraannya itu katakanlah memang hilang, jadi dia memang hilang karena ketentuan undang-undang ya, undang-undang kewarganegaraan. Itu bisa jadi nanti dia juga masuk kategori katakanlah dihapus ya,
Artinya dia tidak bisa katakanlah memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Ya tentu ada pengecualian tadi dikatakan, kecuali tadi dikatakan ya kan, ada pembebanan ya, maksudnya ada pembebanan di dalam hak atas tanah tersebut ya. Hak atas tanah tersebut itu bisa nanti misalnya tanah sudah digadekan, tanah menjadi kalau dulu namanya kredit verban, kalau sekarang istilahnya ya hak tanggungan. Ya. Kalau itu ya nanti tetap berlaku, maksudnya hak tanggungannya, hak bebannya masih berlaku ya. Kalau dalam menurut pasal ini. Nah, itu ketentuan yang nanti akan diberlakukan ya. Itu yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, tadi saya jelaskan pasal 26 kan, pasal 26 ayat 2. Ini saya bacakan pasalnya. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, atau suatu badan ya, dalam ketentuan yang dimaksud pasal 21 tadi ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara ya. Bahwa hak lain yang membebani tetap berlangsung sesuai pembayaran yang telah diterima oleh pemilik, tidak dapat dituntut kembali ya. Kalau sudah digadekan atau tanggungan maka tidak dituntut kembali. Maksudnya begini, jadi hak-hak atas tanah misalnya sudah terlanjur jual beli dan seterusnya, ternyata pembelinya orang asing, misalnya saja orang asing, maka dalam ketentuan pasal 26 ayat 2 ini itu perjanjiannya dianggap batal dan tanah akan jatuh kepada negara. Jadi tidak kemudian karena begini, jadi filosofisnya itu memang pada prinsipnya kan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Untuk apa? Kemakmuran daripada masyarakat, sehingga orang asing itu tidak diperbolehkan mempunyai hak milik yang ada di Indonesia. Dapat dibayangkan nanti kalau orang asing itu bisa memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia, ya bisa kacau, bisa dijual semua nanti hak milik itu. Nanti menjadi repot orang asing punya tanah di Indonesia, ya. Memang ini ketentuan undang-undang, jadi memang harus ditaati ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti akan saya jelaskan untuk materi hak-hak atas tanah untuk berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.